Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Okay, before I start to explain the topic of material at this time, let me introduce our group. We are group H, grup 8 yang beranggotakan dengan saya sendiri, M. Syakti Fadilah, NIM 19231030 dan rekan saya Muhammad Aski, NIM 19231031. Nah, pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi terkait bird patterns in Indonesian and balanced menu patterns, atau dalam bahasa sehari-harinya adalah pola makanan masyarakat di Indonesia dan pola menu seimbang. Nah, adapun secara garis besar, topik pembahasan yang akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini yang pertama adalah terkait pola makanan di Indonesia dan pola menu seimbang. Nah, untuk topik pertama tentang pola makanan di Indonesia itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut terkait pola makanan masyarakat di Indonesia, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih definisi terkait pola makanan itu sendiri. Nah, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2009, pola makan itu diartikan sebagai suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan informasi berupa gambaran yang meliputi mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu penyembuhan penyakit. Nah, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2009 ini, pola makan dan konsumsi itu berkaitan erat dengan kesehatan tubuh dan status gizi seseorang yang juga sering dikaitkan dengan kebiasaan dan kondisi keseharian masyarakat. Nah, pola makanan yang tepat dan asupan makronutriens yang seimbang ini sangat berperan penting terhadap kesehatan fisik dan perkembangan mental seseorang. Nah, secara umum, pola makanan itu sendiri memiliki 3 komponen penting atau komponen utamanya. Yang pertama adalah jenis makanan. Nah, hal ini meliputi makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang dikonsumsi setiap harinya. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui bersama, sumber makanan utama di negara Indonesia khususnya, di antaranya terdiri dari beras, jagung, umbi-umbian, dan tepung. Namun, yang paling lazim dijadikan sebagai makanan utama di Indonesia itu adalah beras, yang kemudian diiringi dengan lauk pauk, kemudian sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, kemudian komponen yang ketiga dari pola makan itu adalah frekuensi makanan itu sendiri. Nah, maksudnya di sini adalah berapa kali kita makan dalam sehari. Nah, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2013, anjuran makan dalam sehari itu meliputi makan pagi, makan siang, makan malam, dan makan selingan. Sedangkan, menurut Suharjo pada tahun 2009, frekuensi makan merupakan berulang kali makan dalam sehari dengan jumlah 3 kali sehari, yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Nah, kemudian yang ketiga, komponen utama dari pola makan itu adalah jumlah makanan itu sendiri. Maksudnya adalah banyaknya makanan yang dikonsumsi oleh setiap orang maupun sekelompok orang. Nah, setelah kita meninjau terkait pola makan dan komponen-komponennya, selanjutnya kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu adalah pola makan masyarakat di Indonesia. Nah, bagaimana sih pola makan masyarakat di Indonesia itu? Nah, budaya masyarakat Indonesia itu memiliki kebiasaan yang unik ketika makan, yaitu makan dengan menggunakan tangan kanan. Misalnya saja, kita contohkan sebagai contohnya adalah budaya masyarakat Minang yang sangat terkenal akan nasi padangnya. Bahkan katanya nasi padang itu sudah dikenal oleh banyak orang di luar benua sana. Konon katanya, makan menggunakan tangan kanan ini bisa membuat sensasi makanan yang jauh lebih nikmat daripada makan menggunakan sendok atau peralatan sejenisnya. Selain itu, di Indonesia juga terkenal dengan keberagaman makanan yang mempunyai cita rasa yang luar biasa. Banyak orang yang datang jauh-jauh dari luar benua sana hanya untuk mencicipi nikmatnya makanan khas di Indonesia yang terkenal penuh dengan cita rasa yang kuat. Setiap daerah tentunya mempunyai masakan khas yang bisa menggoyangkan lidah dan tentunya juga memiliki kekhasannya sendiri. Nah, namun yang sangat disayangkan sekali, karena keberagaman atau keanekaragaman makanan tersebut, banyak di masyarakat di Indonesia yang tidak memperhatikan lagi keberagaman konsumsi makanan, kebutuhan tubuh terhadap energi dan proporsi makanan
uh, seimbang untuk tubuhnya. Nah, sebagian dari mereka masih beranggapan dengan istilah asal kenyang, padahal sebenarnya kenyang yang dirasakan itu belum tentu memenuhi kebutuhan tubuh yang akan berakibat kepada kekurangan gizi mereka. Nah, dampak fatalnya, jika kita tidak menyadari energi yang didapat dari makanan asal kenyang tersebut melebihi kebutuhan tubuh, ini tentunya akan berpotensi menyebabkan obesitas yang erat kaitannya dengan penyakit tidak menular. Misalnya seperti penyakit jantung, hipertensi, stroke, dan lain sebagainya. Nah, perilaku ini sudah banyak dijumpai pada anak-anak usia sekolahan, terutama anak sekolah yang banyak mengkonsumsi jajanan dengan nilai densitas tinggi, dengan nilai densitas energi yang tinggi karbohidrat, ditambah gula dan lemak, sehingga lebih lezat namun harganya pun murah dan tentunya jauh dari kategori makanan sehat. Nah, selanjutnya mari kita tinjau lebih lanjut apa sih faktor yang mempengaruhi pola makan di Indonesia itu. Nah, yang pertama, faktor yang mempengaruhi pola makan di Indonesia adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini adalah faktor yang mencangkup bagaimana pendapatan atau peluang untuk membeli makanan dengan kualitas yang bagus, mendapatkan makanan yang berkualitas bagus. Yang kedua adalah faktor sosial budayanya. Nah, hal ini terkait dengan kepercayaan budaya adat daerah yang menjadi kebiasaan atau adat istiadat. Misalnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, contohnya pola makan di Indonesia itu menggunakan makan menggunakan tangan, bukan menggunakan sendok dan peralatan sejenisnya. Nah, yang ketiga adalah faktor agama. Hal ini berkaitan dengan tata cara makan. Dalam agama, pola makan adalah suatu cara makan yang diawali dengan berdoa sebelum makan, yang kemudian diawali juga dengan menggunakan tangan kanan. Nah, yang keempat, faktor lingkungan. Nah, dalam lingkungan, pola makanan itu berpengaruh terhadap pembentuk perilaku makan berupa lingkungan keluarga, melalui adanya promosi, media elektronik, media cetak, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah aktivitas masyarakat. Selanjutnya adalah faktor pendidikan. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan tentang makanan dan pola makan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pola makan di Indonesia itu adalah faktor umur, faktor usia. Nah, kebutuhan zat gizi pada orang dewasa itu berbeda dengan kebutuhan gizi pada usia balita. Hal ini dikarenakan pada masa balita itu terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Nah, semakin bertambahnya umur seseorang, kebutuhan gizi seseorang itu akan lebih rendah untuk tiap kilogram per berat badan orang dewasa. Nah, yang terakhir, faktor yang mempengaruhi pola makan di Indonesia itu adalah kesehatan masyarakat yang juga ikut mempengaruhi pola makan masyarakatnya. Nah, demikianlah penjelasan dari saya terkait pola makan masyarakat Indonesia. Selanjutnya terkait pola gizi seimbang itu akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Aski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aski, NIM 19231 Kali ini saya akan coba menjelaskan materi terkait dengan pola menu seimbang. Menu seimbang ini adalah suatu cara pengaturan makanan dengan jumlah dan jenis makanan yang sudah diatur sesuai dengan standar yang mengandung gizi dan juga ada kandungan zat-zat yang terdiri dari dua. Yang pertama yaitu zat pembangun dan pengatur. Untuk hal-hal yang mengatur dalam pola menu seimbang ini, mestinya jumlah dan jenis makanan yang kita makan sehari-hari itu setiap individu dan kelompok orang itu mengonsumsi makanan itu yang mengandung protein, karbohidrat yang setara gitu setiap harinya gitu. Oke, menu seimbang adalah suatu makanan yang mengandung zat gizi yang pedoman umum pada gizi seimbang. Nah, dalam bentuk penyajiannya itu bisa kita lihat pada kehidupan sehari-hari, ada yang bentuknya hidangan makan pagi, siang,
Adapun hidangan malam yang mengandung zat pembangun dan zat pengatur. Nah, zat pembangun ini adalah hal-hal yang berasal dari zat nabati dan hewani gitu. Dan untuk zat pembangun ini berperan sebagai peningkatan kualitas ke tingkat kecerdasan seseorang. Untuk contoh-contohnya bisa kita temui seperti kalau untuk nabati ya misalnya saja sayur-sayuran, kacang, dan tempe. Sementara hewani kelompok daging-dagingan. Kemudian untuk zat pengatur itu adalah sejumlahnya itu semuanya itu sayur dan buah yang mengandung banyak vitamin dan mineral yang berperan untuk melancarkan sistem fungsi tubuh. Oke, untuk cara pengaturannya sendiri itu sudah diatur ya. Ada yang kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna, bagaimana menu makanan seimbang gitu. Kemudian ada juga yang terbaru yang itu sepiring sehat gitu. Dan kandungan sepiring sehat ini terdiri dari makanan pokoknya itu terdiri dari seperempat piring penuh yang kandungannya itu semuanya sama, misalnya saja seperempatnya itu terdiri dari nasi gitu, seperempat piring penuhnya. Kemudian ada lauk pauknya itu juga seperempat. Kemudian ada buah-buahan itu terdiri dari setengah bagian gitu, setengah bagian piring dan juga sayurnya. Oke, untuk kandungan airnya, air putih atau air mineralnya itu minimal itu anjurannya itu 8 gelas sehari. Oke, berikut ada juga tabel yang menjelaskan terkait dengan cara pengaturan porsi makanan sesuai umur seseorang, kemudian jenis kelamin, serta kondisi-kondisi yang lainnya. Misalnya saja terkait ada orang dewasa yang terdiri dari jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, kemudian ada ibu hamil, kemudian ada juga remaja, wanita dan pria, kemudian ada juga untuk anak-anak. Manfaat yang kita rasakan saat kita menjaga pola makanan seimbang yaitu mencegah terjadinya gizi buruk yang berakibat timbulnya beberapa penyakit seperti terjadinya stunting yang kita juga ketahui di Indonesia juga masih mengalami gitu. Kemudian ada juga meningkatkan sistem imun tubuh dan juga ada pola pengaturan berat badan juga mengatur. Ada juga menghindari berbagai penyakit yang memang sensitif terhadap pola makanan seimbang ini, kemudian membantu pertumbuhan serta menjaga kualitas tubuh. Mungkin demikian yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.